Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Salsabila, NIM G1B11959 dari Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi, Angkatan 2019, semester 4. Dosen pengampu Bapak Nurse Andika Sulistiawan, SKM MK. Nah, adapun materi yang akan saya bahas pada hari ini yaitu cara pemberian nutrisi enteral dan parenteral di blok keperawatan medikal bedah 2. Nutrisi enteral adalah suatu terapi pemberian makanan atau nutrisi yang langsung ke dalam saluran cerna dengan menggunakan selang, kateter, sonde, atau feeding tube dalam bahasa medisnya, tipe makanan, atau stoma. Ini adalah gambar cara pemberian nutrisi enteral. Nah, adapun cara pemberiannya melalui beberapa jalur. Yang pertama, jalur hidung ke lambung. Teman-teman bisa melihat di gambar ini, gambar garis warna biru ini menunjukkan jalur pemberian melalui hidung sampai ke lambung. Untuk lebih jelasnya digambar di bawah ini. Nah, yang kedua yaitu jalur melalui hidung ke usus nasoduodenal. Nah, setelah nasogastrik ini adalah jalur pemberian nasoduodenal. Nah, yang ketiga yaitu jalur hidung melalui usus nasojejunal. Nah, garis titik-titik putus ini adalah jalur pemberian nasojejunal. Selanjutnya yaitu jalur pemberian melalui gaster atau lambung atau dikenal dengan istilah gastrotomi. Ini adalah gambarnya, cara pemberian jalur melalui lambung atau gastrotomi. Nah, yang selanjutnya yaitu jalur pemberian melalui jejunostomi. Nah, ini gambarnya cara pemberian melalui jalur jejunostomi. Nah, yang terakhir yaitu cara pemberian melalui esofagostomi atau melalui esofagus. Ini gambar cara pemberian melalui esofagus. Nah, jenis-jenis formula nutrisi enteral. Nah, ada beberapa jenis, ada polimerik, oligomerik, monomerik, dan spesifik. Nah, yang untuk polimerik itu beberapa, ada polimerik standar, ini zat gizinya seperti pada diet normal, indikasinya yaitu untuk fungsi gastrointestinal normal. Nah, yang kedua ada polimerik tinggi protein, yang tinggi protein di mana proteinnya lebih besar 15% dari total energi. Nah, ini indikasinya untuk katabolik dan juga penyembuhan luka. Nah, selanjutnya polimerik pada energi di mana di sini ada banyak 2 kilokalori per mililiternya. Indikasinya yaitu untuk intrinsik cairan dan juga keseimbangan elektrolit. Nah, selanjutnya ada polimerik yang kaya serat, di mana total serat pangan di dalamnya ada 5-15 gram per liternya. Indikasi ini digunakan untuk gangguan fungsi usus. Nah, selanjutnya adalah oligomerik, hidrolisis parsial, dan peptida. Komposisinya ini beragam, satu atau lebih zat gizi yang terhidrolisis. Nah, adapun indikasinya yaitu untuk digesti dan juga absorpsi untuk penyerapan. Kemudian ada jenis tipe monomerik asam amino bebas. Ini sama indikasinya juga. Kemudian ada jenis spesifik jenis untuk ginjal, hepatik, dan pulmonari. Yang untuk ginjal ini kurang protein rendah beban elektrolit. Kemudian ini untuk indikasi yang gagal ginjal. Hepatik yaitu di sini banyak tingginya asam amino, rendah asam amino, dan rendah elektrolit. Nah, ini indikasinya yaitu ensofalopati hepatik. Nah, selanjutnya jenis spesifik pulmonari, di mana di sini kandungan lemak yang tinggi. Nah, ini indikasinya yaitu untuk acute respiratory distress syndrome atau ARDS. Spesifik selanjutnya adalah untuk spesifik diabetes, di mana di sini rendah karbohidrat. Ini indikasi untuk penyakit DM. Nah, spesifik selanjutnya yaitu untuk imunitas yang ditingkatkan, yaitu di sini banyak terdapat arginin, glutamin, asam lemak, nukleotida, antioksida. Ini indikasinya untuk stres metabolik dan gangguan imunitas. Nah, jenis-jenis formula nutrisi enteral ini yang pasien untuk mampu yang bisa menyerap dan mencerna makanan ini digunakan polimerik, jenis tipe polimerik. Sedangkan yang tidak mampu menyerap dan menutrisi makanan, kita gunakan tipe hidrolisis
hidrolisis yang untuk dapat mengabsorpsi makanan. Nah, adapun indikasi dan juga kontraindikasi dari pemberian nutrisi enteral ini, yang indikasinya yaitu untuk penyakit AIDS atau HIV, untuk penyakit jantung, penurunan kesadaran atau koma, untuk penyakit disfagia atau obstruksi esofagus, anoreksia pada infeksi yang berat, atau yang kronis atau malnutrisi, untuk pembedahan atau kanker pada kepala atau leher. Keadaan di mana hipermetabolisme seperti luka bakar, trauma, atau infeksi HIV. Nah, selanjutnya, indikasi selanjutnya adalah lanjutan dari asupan oral yang tidak mencukupi inflamasi usus. Nah, adapun kontraindikasinya yaitu pendarahan gastrointestinal yang berat, vomitus yang persisten, yaitu muntah yang terus-menerus, ileus obstruktif, ada terjadinya gangguan saluran cerna, kemudian diare yang profus, dan enterokolitis berat. Nah, ini adalah SOP cara pemberian makanan melalui selang NGT. Adalah satu tindakan memasukkan cairan makanan yang cair atau formula enteral dan obat-obatan melalui selang NGT. Tujuannya ini yaitu untuk memperbaiki atau mempertahankan dari status nutrisi klien dan untuk pemberian obat. Ini untuk pasien yang tidak dapat makan melalui mulut. Prinsipnya yaitu pastikan posisi selang dan adanya residu lambung, kemudian hindari mendorong makanan, memperhatikan interaksi obat oral dengan makanan dan terutama dengan susu. Nah, adapun peralatannya di bawah ini cairan makanan dan air minum, gelas ukur dengan corong atau spet berukuran 100 cc, pengalas, klem, dan handscoon. Nah, ini adalah prosedur cara pemberiannya. Pada tahap prainteraksi, kita melakukan verifikasi dasar sebelumnya bila ada, kemudian mencuci tangan, menempatkan alat di dekat pasien dengan benar. Pada tahap orientasi, kita memberikan salam, menyapa pasien, menjelaskan tujuan dan juga prosedur tindakan pada keluarga atau pasien. Pada pasien koma, kita dapat menjelaskan prosedur tindakan kepada keluarganya, kemudian menanyakan persetujuan atau informed consent dan kesiapan klien. Nah, selanjutnya pada tahap kerja, kita menjaga privasi klien dengan menutup gorden atau sampiran, kemudian atur posisi klien semi-fowler atau fowler. Nah, jika kontraindikasinya berikan posisi miring kanan. Jadi, kontraindikasi kita berikan posisi miring kanan. Kemudian selanjutnya pasang pengalas di dada klien, kemudian siapkan makanan dan obat jika ada yang akan diberikan. Pakai handscoon, cek posisi dengan kepatenan selang NGT, serta residu lambung. Nah, ini ada prinsip cara pemberiannya tadi. Kemudian jika residunya itu 50-100 cc, tunda pemberian sampai 1 jam. Nah, jika 1 jam jumlah residunya masih tetap, lapor ke dokter. Kemudian dengan tangan yang tidak dominan, selanjutnya klem selang NGT dan tinggikan selang setinggi 45 cm dari dada klien. Alirkan makanan perlahan tanpa mendorongnya, kemudian jangan membiarkan udara masuk ke dalam selang. Nah, bila makanan sudah selesai, bilas selang dengan cairan. Kemudian tutup ujung selang. Lalu biarkan klien pada posisi semi-fowler selama 30 menit setelah pemberian makanan. Setelah selesai, lalu merapikan pasien. Ini adalah contoh gambar cara pemberian NGT. Nah, selanjutnya tahap terminasi, kita melakukan evaluasi tindakan, kemudian berpamitan dengan klien, membereskan alat dan bahan, mencuci tangan, dan tidak lupa untuk mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan. Nah, selanjutnya adalah cara pemberian nutrisi parenteral. Nah, apa sih yang dimaksud dengan cara pemberian nutrisi parenteral? Adalah suatu pemberian nutrisi berupa cairan infus yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui darah vena, baik itu sentral untuk nutrisi parenteral total atau vena perifer yaitu untuk nutrisi parenteral parsial. Ini dilakukan pada pasien yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya melalui oral atau secara enteral. Nah, terapi intravena ini memberikan cairan tambahan yang mengandung komponen tertentu yang diperlukan tubuh secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk penyembuhan luka, pemeliharaan jaringan, pemulihan cepat,
Kemudian untuk pasien yang tidak dapat mengkonsumsi cukup gizi sendiri atau yang tidak dapat makan sama sekali karena suatu operasi, sakit, atau kecelakaan. Pada terapi parenteral jangka pendek tujuannya untuk menyediakan suplemen gizi yang memadai sampai pasien dapat transisi dalam masa pemulihan ke makanan yang padat. Nah, terapi jangka panjang ini dengan tujuan untuk menghindari komplikasi potensial. Yang selanjutnya tujuannya untuk mempertahankan atau mengganti cairan tubuh, elektrolit, vitamin, protein, kalori, nitrogen pada klien yang tidak mampu untuk mempertahankan masukan makanan yang adekuat melalui mulut. Nah, tujuan selanjutnya untuk memulihkan keseimbangan asam dan basa dan memulihkan volume darah. Yang ketujuh yaitu menyediakan saluran terbuka untuk pemberian obat-obatan. Indikasi dan kontraindikasi pemberian nutrisi melalui parenteral ini, untuk indikasinya yaitu untuk kehilangan berat dengan atau tanpa asupan kalori yang memadai 10% sampai dengan 20% di bawah berat badan idealnya. Kemudian untuk terdokumentasi asupan kalori yang tidak memadai, adanya ketidakmampuan untuk menelan dan mencerna makanan, ketidakmampuan untuk mendapatkan jumlah yang cukup dari makanan, kemudian pengetahuan yang defisit, dan keinginan untuk makan, dan indikasinya untuk meningkatkan kebutuhan metabolik yang disebabkan oleh proses penyakit atau terapi. Nah, kontraindikasi tidak boleh diberikan pada krisis hemodinamik seperti keadaan shock atau dehidrasi yang belum terkoreksi. Nah, adapun komplikasinya yaitu embolisme, bekuan darah, adanya misplasemen, infeksi atau sepsis, phlebitis, tisu injuri, defisit nutrisi, fungsi hati abnormal, elektrolit imblas, batu empedu, kemudian hipo atau hiperglikemi, hiperglisemidemia. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis nutrisi parenteral. Yang pertama ada perivenal parenteral nutrisi, ini diberikan melalui periferal vena, digunakan untuk dalam jangka waktu singkat 5-7 hari, dan ketika pasien perlu konsentrasi kecil dari karbohidrat dan protein. PPN ini digunakan untuk mengalirkan isotonik atau mild hypertonic solution. Nah, hyperbaltonic solution ini dapat menyebabkan sklerosis, phlebitis, dan bengkak. Nah, yang kedua jenis nutrisi parenteralnya adalah Central Parenteral Nutrition atau disingkat dengan TPN. Ini diberikan melalui central venous bila konsentrasinya itu melebihi 10% glukosa. Kemudian diberikan pada subclavian atau internal vena jugularis. Ini digunakan dalam jangka waktu singkat sampai kurang lebih 4 minggu. Nah, jika melebihi dari 4 minggu, ini diperlukan permanen kateter seperti implan vaskular. Ini adalah gambar pemberian nutrisi parenteral. Ada superior vena cava, subclavian vein, internal, eksternal, axillaris, di bagian branchial, basilia. Adapun jenis-jenis formulanya, yang pertama karbohidrat. Ini contohnya seperti dextrose 5% atau 10%, tronfusin 500% dan trifusin 1000. Kemudian ada jenis formula asam amino, contohnya seperti aminofusin, itu 1600, intrafusin 10%. Kemudian ada mengandung lemak, contohnya seperti intralipid 10% dan 20. Selanjutnya ada cairan elektrolit seperti itralit, tutolfusin, dan ringer laktat. Nah, ini adalah SOP cara pemberian nutrisi parenteral. Kita menyediakan alat-alat steril, alat tidak steril. Alat sterilnya seperti bak instrumen berisi handspoon dan juga kasa steril, infuset steril, jarum, wingnet, aboket dengan sesuai nomornya, ukurannya, kemudian kolentang dan juga tempatnya, kom tutup berisi kapas alkohol. Nah, adapun alat tidak steril seperti standar infus, perlak, dan halasnya, pembendung atau tourniquet, plester, gunting perban, bengkok, dan jam tangan. Nah, untuk obat-obatannya alkohol sebanyak 70% dan cairan sesuai dengan anjuran dokter. Pada fase orientasi, kita mengucapkan salam kepada pasien, memperkenalkan diri, menjelaskan prosedur, menjelaskan tujuan tindakan kepada pasien, menanyakan kesiapan pasien, kemudian mengatur posisi pasien yang nyaman, posisi supinasi, dan memasang sketsa atau sampiran atau gorden. Nah, pada fase kerja, kita mengisi selang infus, merawat
Perawat mencuci tangan dan memakai handscoon, kemudian mendesinfeksi karet penutup botol, lalu tusukkan infuset ke dalam botol infus. Kemudian pengaturan tetesan infus ini ditutup dalam jarak 24 cm di bawah tempat tetesan. Kemudian mengantung botol infus di standar infus. Nah, untuk ruang tetes diisi setengah, nah jangan sampai terendam. Lalu selang infus ini diisi cairan infus dan dikeluarkan udaranya. Dan melakukan kateterisasi pena, prosedur kateterisasi pena ini di lengan bawah. Lalu pasang perlak kecil dan alasnya di bawah bagian yang akan difungsi. Lalu pasang torniket di sebelah proksimal pena yang akan difungsi. Nah, kemudian fase kerja selanjutnya adalah menentukan vena yang akan dikateter bila perlu dipalpasi. Kemudian lakukan tindakan antisepsi dengan kapas alkohol 70% pada lokasi vena, tempat pada kateter dan sekitarnya. Kemudian regangkan kulit ke arah distal, tusukkan jarum dengan sudut 20 derajat terhadap permukaan kulit, lubang menghadap ke atas, kemudian masukkan jarum sesuai dengan arah garis pena, dan tahan kanula dari tarik jarum sedikit. Nah, bila tampak darah, kemudian keluar berarti kanula telah masuk ke vena. Nah, selanjutnya tahan jarum dan dorong kanula kateter. Lepaskan tourniquet, tempelkan kapas di tempat fungsi, kemudian pasang selang infus berisi cairan infus yang telah dipersiapkan. Kemudian kita memfiksasi kateter dan selang infus dengan plaster, lalu mengatur tetesan dalam 1 menit sesuai dengan instruksi, lalu tutup kulit dengan kasa steril, kemudian merapikan pasien, melepaskan handscoon dan mencuci tangan. Kemudian kita catat tanggal dan jam pemberian cairan dan macam cairannya. Pada fase terminasi, kita melakukan evaluasi tindakan seperti menanyakan keadaan dan kenyamanan pasien setelah tindakan. Kita mengonfirmasi adanya suatu komplikasi pada pasien. Kemudian menyampaikan tindak lanjut jika ada keluhan bisa menghubungi perawat di ruangan nurse station. Selanjutnya, membereskan alat dan bahan dan berpamitan. Dan tidak lupa untuk mendokumentasikan tindakan di buku catatan keperawatan. Nah, ini adalah daftar pustakanya. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.